Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dengan senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Darul Quran Mulia Gunung Sindur. Alhamdulillah, berkat ridho Allah kita semua dipertemukan. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Seperti biasa pada hari ini kita akan membahas kajian tafsir dan juga mendengarkan tausiah dari guru-guru kita semua, yang insya Allah guru kita yang hadir pada kesempatan ini yang pertama adalah Ustazah Lili Rahmawati. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Gimana Masya Ustaz, sehat juga ya? Harus semangat Ustazah. Baik. Yang kedua guru kita Masya Allah tabarakallah, Ustadz Gus Nur Hayyid. Guru sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Sehat. Allah. Ustaz sehat ya? Saya nampak ngelihat guru ini makin gemuk sekarang. Ya itulah barokah dari cinta dan sayang sama istri. Masya Allah. Karena kalau cinta sayang sama istri, insya Allah istri dalam melayani itu totalitas 100%. Allahu Akbar. Maka jadilah istri yang soleha. Insya Allah suami-suami bakal gemuk pada waktunya. Terima kasih Gus, Masya Allah. Yang ketiga ada guru kita Ustadz Muhammad Soleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat guru? Alhamdulillah. Padat ya acara ya guru ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa guru-guru kita insya Allah akan memberikan dan membagi ilmunya buat kita semua. Bagi para jamaah yang ada di sini boleh nanti curhat sama guru kita dan boleh bertanya di segmen-segmen selanjutnya. Nanti kita juga ada segmen ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Ajhari Nasution. Sebelum kita membahas daripada tema kita hari ini, bersedekah di bulan Ramadan, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Sedekah di bulan Ramadan merupakan sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah di bulan Ramadan merupakan anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga bukan berpuasa saja. Dalam bulan suci yang penuh ampunan, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan baik seperti bersedekah. Lantas, apa keutamaan bersedekah di bulan Ramadan? Masya Allah, luar biasa, tema yang begitu sangat menarik yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita terkait dengan bersedekah di bulan Ramadan. Sebelum dibahas, adakah yang mau bertanya dan curhat sama guru-guru kita? Oke, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Siti Nur Alia Ramadsyah. Ustadz, Ustazah, aku bingung nih. Kita kan sering bersedekah. Cuman apa sih yang membedakan pahala bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan kalau kita bersedekah di luar bulan Ramadan? Masya Allah tabarakallah, guru-guru kita ini santri-santri yang luar biasa. Mereka kritis-kritis, yang luar biasa lagi mereka semua penghafal Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan para guru-guru, terlebih dahulu pertama kepada Ustazah untuk menjawab fiti dan pertanyaan tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para guru-guru kita, wabil khusus Ustadz Abe ya, yang selalu mendampingi kita dalam program Cahaya Hati ya, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anakku ini para Gen Z sudah ya Ustadz Abe ya, karena milenial sudah lewat katanya, sudah sekarang masuk ke Gen Z. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa, juga tayangan TV yang memang harusnya kita menonton yang kayak gini aja nih Ustadz ya. Iya. Jadi jangan disisipi oleh kegiatan-kegiatan tontonan yang kurang bermanfaat. Kalau tontonannya terkait dengan masalah sedekah, maka insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita untuk juga gemar bersedekah.
Maka cocoknya untuk Gen Z ini jadikan sedekah itu sebagai apa ya, gaya hidup mestinya ya. Apalagi tadi pertanyaan dari Ananda Hanifah kalau tidak salah ya, bagaimana sedekah itu bisa dilakukan di kalangan Gen Z, ini menarik Ustadz. Karena amalan di bulan Ramadan yang tidak kalah banyak manfaat dan pahalanya, salah satunya adalah sedekah. Sekalipun sedekah tidak hanya kita lakukan di saat bulan Ramadan saja, tapi juga dilakukan di luar bulan-bulan Ramadan ya. Karena sedekah ini adalah satu amaliyah yang juga dilakukan oleh para nabi, para rasul dan juga para ulama. Suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah SAW, apakah gerangan amalan yang paling penting di dalam agama Islam?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, tut'aimut ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam, alaman arafta wa man lam ta'rif ya. Berikan salam kepada siapapun orang yang engkau kenal dan kepada orang yang siapapun nggak kenal. Jadi kalau kita ngucapin salam, assalamualaikum, itu udah bagian daripada sedekah. Memberi makan kepada orang yang fakir miskin, apalagi di bulan puasa. Maka juga ada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan, kalau kita berikan makan kepada orang yang sedang berpuasa pada saat berbuka, tapi ya jangan pada saat sebelum berbuka dikasih makan. Jadi pada saat sudah berbuka, di waktu iftarnya, di waktu buka puasanya kita memberi makan, maka pahalanya itu sama dengan pahala orang yang berpuasa, dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi luar biasa. Maka kita mengenal juga ada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa melakukan ibadah-ibadah kebaikan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Masya ya. Allah. Karena kullu ma'ruf sodakoh, setiap perbuatan baik itu yang kita lakukan sedekah. Mau kita bersedekah dengan uang sedikit, silakan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Mau bersedekah hanya dengan sebatang pulpen, dikarenakan pada saat kita belajar di sekolah seumpama ada teman kita yang sebelah ini nggak bawa pulpen, nggak bawa alat tulis, ya. Kemudian dia pinjam sama kita, sister, pinjam dong pulpennya. Tapi karena hasrat kita kepingin bersedekah, kepingin dapat limpahan pahala yang banyak, maka kemudian kita bilang, udah ambil aja buat kamu. Itu sedekah bukan? Sedekah. Kalau walaupun hanya dengan sebatang pulpen yang mungkin harganya tidak seberapa, tapi pahalanya di sisi Allah luar biasa. Dengan senyum kita bersedekah, dengan berkata baik kepada teman kita bersedekah, dengan menghibur teman yang lagi kesusahan, lagi kesedihan, itu pun sedekah. Kira-kira kalau perlakuan atau kegiatan amar ma'ruf yang seperti ini dikatakan sedekah, bisa nggak kita semua melakukannya? Insya Allah. Gampang nggak? Gampang ya, kok suaranya kecil banget? Gampang nggak? Udah lapar memang, masih siang kan ini. Masya Allah, terima kasih baik. Tabarakillah Ustazah, luar biasa pemaparan yang begitu membawa wawasan banyak buat kita semua. Silakan kepada guru kita Ki Haji Nur Hayyid untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku sekalian? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Tadi ada pertanyaan dari teman kalian, apa sih bedanya bersedekah di bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lainnya? Kalau adik-adik nanti sudah besar ngaji kitab hadis, tidak lagi hanya Arba'in Nawawiyah, tapi naik terus ke Bulughul Maram, ke sarahnya Bulughul Maram, Subulus Salam, sampai ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sarahnya Sahih Bukhari, sarahnya Sahih Muslim. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah bi athri amsalihah, dengan 10 kali kebaikan. Jadi anak-anakku sekalian, para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, kalau kita berbuat baik, satu kebaikan di luar bulan suci Ramadan, maka satu kebaikan itu akan dilipat gandakan
10 kali lipat hingga 700 kali lipat, 1000 kali lipat. Hadis itu menjelaskan jumlah yang bisa dilipat gandakan, kecuali ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Walaupun dalam hadis itu secara tegas disebutkan puasa. Puasa pahalanya hanya Allah yang tahu. As-saumu li wa ana ajzi bih. Apa artinya? Sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu tidak ada yang tahu berapa balasannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pahala sedekah di bulan suci Ramadan sangat besar, sangat banyak sehingga tidak bisa lagi dihitung. Asik apa enggak? Seneng apa enggak? Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, ayo kita bersemangat mumpung bertemu dengan bulan suci Ramadan untuk berlomba-lomba bersedekah. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dan hadis yang lain mengatakan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghilangkan bala, musibah, termasuk penyakit. Jadi kalau ada pemirsa iNews dimanapun berada, kok hidupnya sakit-sakitan, mungkin sedekah adalah obat terbaiknya. Sudah berobat kemana-mana, ketemu dokter herbal, ketemu dukun misalnya, ya dukun obat, bukan dukun beranak. Kok nggak sembuh? Bisa jadi jangan-jangan karena kita kurang sedekah. Ayo mumpung bulan suci Ramadan. Tadi Ustazah sudah bilang apa wujud sedekah yang bisa kita lakukan. Banyak di bulan suci Ramadan. Pasti semua orang berpuasa. Betul apa betul? Ini anak-anakku sekalian berpuasa apa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Pasti pemirsa iNews, ya, pemirsa Cahaya Hati, dimanapun berada berpuasa semuanya. Nah, kalau orang berpuasa yang paling diimpikan dan dicita-citakan apa? Buka puasa. Betul apa betul? Kalau ada waktu buka puasa, tiba-tiba ada orang baik, orang dermawan, bawa makanan, bawa minuman, bawa duit, kira-kira seneng apa enggak? Padahal orang yang bersedekah pada orang yang berpuasa pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahin jadi 100 bungkus nasi di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala saat itu selain puasa kita sendiri, ditambah puasanya 100 orang yang mendapatkan sedekah buka puasa dan iftar dari kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itulah istimewanya sedekah di bulan suci Ramadan. Mari semangat dan tidak boleh males. Latihannya dari kapan? Dari sejak kecil, dari sejak menjadi siswa, mahasiswa hingga tua dan meninggal dunia. Ya, siap? Siap. Siap? Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih guru kami Ustadz Kiai Haji Nur Hayyid yang luar biasa. Kita sambung ditambahkan oleh Kiai Haji Muhammad Soleh. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abada. Para guru kami yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ustadz Abai yang semoga senantiasa selalu diberkahi Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah. Putra putri ikhwan akhwat rahimakumullah, sudah banyak ilmu Allah yang telah disampaikan, yang tadi kita sudah simak bersama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa bisnatain, rajulun atallahu malan fasallatahu fi halakatil haqq wa rajulun atallahu al hikmah fayaqdi biha wa yu'allimuha. Dalam Islam iri boleh enggak?
Tidak. Tapi ada dua hal di mana kita dibolehkan iri nih pada dua orang ini. Satu, seseorang yang Allah karuniai atau diberikan harta, lalu dia manfaatkan harta itu di jalan kebenaran, di jalan Allah, dia menjadi orang yang dermawan, itu boleh kita iri. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu pengetahuan atau hikmah, lalu dia mengajarkannya dan mengamalkannya, maka kita boleh iri kepada orang yang dua ini. Anak sekalian pemirsa News TV ya, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tadi sudah sampaikan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalas pahala ganjaran orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Segala kebaikan termasuk puasa itu sendiri, jika kita lakukan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mata kita berpuasa, seluruh anggota tubuh kita berpuasa, mulut kita berpuasa, semuanya berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala yang hanya Allah mengetahuinya. Kenapa? Karena begitu besar pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Anak sekalian, Nabi kita Muhammad SAW ditanya, ayul Islam afdal? Perbuatan apa dalam Islam itu yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun. Yang pertama, kamu bersedekah ketika kondisi kita sedang sehat. Hendaklah ketika kita dalam sehat kita bersedekah. Yang kedua, ketika engkau merasa kikir, bersedekahlah khususnya di bulan suci Ramadan. Karena begitu Allah lipat gandakan pahala orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan yang tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Ketika kondisi kita kikir, bersedekahlah. Kemudian ketika engkau taksal fakhra, ketika engkau takut akan kefakiran, kemiskinan, hendaklah engkau bersedekah. Anak kalian, bersedekah nunggu kaya atau dalam kondisi miskin? Bersedekah kaya dulu atau miskin dulu? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih banyak guru, luar biasa sekali atas semua pemaparan yang guru kita sampaikan dengan tema kita bersedekah di bulan Ramadan, bahwa sedekah itu adalah mengkayakan, sedekah itu menyehatkan, dan sedekah itu menyelamatkan. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian tafsir. Insya Allah kajian pertama akan dibawakan oleh guru kita Kiai Nur Hayyid. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Alhamdulillah, sama-sama kita telah mendengarkan lantunan yang begitu indah, lantunan yang begitu merdu yang dibacakan oleh Ananda Muhammad Abian. Mudah-mudahan ini jadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya kita semua yang mendengarkan. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, saatnya kita sama-sama simak, sama-sama dengar penjelasan daripada tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 yang insya Allah akan dibacakan dan dijelaskan serta diuraikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah, serta hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mendengarkan satu ayat yang sangat indah dibacakan dengan sangat merdu oleh sahabat kita tadi. Merinding apa yang kita dengar dari bacaan ayat tadi. Subhanallah. Mungkin di antara kita, wabil khusus para pemirsa dan anak-anakku sudah pada hafal ayat ini. Karena saya dengar ini santri-santri Darul Quran ini ngapalin Quran semuanya, betul? Betul. Apal nggak dengan ayat ini? Apa? Surat apa? Ayat keberapa? Subhanallah, hafal semuanya. Semoga mungkin apalannya. Amin. Apalannya terus dijaga sampai kembali kepada Allah. Amin. Insya Allah. Ustaz Abe tadi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Allah. Kalau kita hafal Quran, kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah, Quran yang akan jaga kita. Quran yang akan menemani kita. Amin. Yang perempuan nanti Quran akan berwujud perempuan yang cantik jelita, Masya Allah. tenang di dalam kubur. Yang laki-laki akan berwujud seorang sahabat sejati yang sangat ganteng yang akan menemani kita saat kita ditanya malaikat mungkar Masya Allah. nakir. Keren apa enggak ahli Quran? Keren. Pingin apa enggak menjadi ahli Quran? Pengen. Kalau pingin harus semangat membara. Siap? Siap guru. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan firman Allah yang begitu indah tentang keutamaan sedekah, keutamaan berbagi, keutamaan kita membantu orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Apa artinya ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa sedekah itu boleh dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sedekah secara sembunyi-sembunyi di hadapan Allah jauh lebih baik, pahalanya lebih besar dibanding sedekah yang terang-terangan atau sedekah yang diperlihatkan orang lain. Nah, sekarang zamannya sudah berubah. Ustadz, kalau orang sedekah sekarang nggak mantep kalau nggak difoto dulu. Iya, selfie. Selfie, bawa roti, bawa nasi, foto dulu, cepret, dikasih caption di bawahnya, mau sedekah dulu Asik. betul apa enggak? Iya. Ini para pemirsa iNews begitu apa enggak? Ada yang begitu? Hati-hati, kalau ikhlas nggak apa-apa, apalagi niatnya untuk ngajak orang lain sedekah. Tapi kalau nggak ikhlas, na'udzubillahi min dzalik, percuma sedekahnya, karena jatuh pada perilaku yang riya. Perilaku apa? Alias pamer. Itu nggak boleh. Sebab apa? Orang yang beramal
karena riak, karena pamer, ingin dilihat orang lain, Allah tidak mencatat sebagai kebaikan. Nanti di hari kiamat ketika dia menagih kebaikannya, Allah berfirman, kamu dulu beramal karena aku atau karena kamu ingin dipuji orang lain? Maka hati-hati dengan riak. Siap? Siap? Alhamdulillah. Yang kedua, di ayat ini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu khairul lakum, lebih baik. Saya bacakan dalil dari lebih baik kita bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi melalui tafsir dari ayat ini. Apa? Fihi dalalatun ala anna israr sadaqati afdalu min izhariha. Dari ayat yang kita baca tadi, khususnya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Ayat ini menegaskan, walaupun di ayat berikutnya dan di ayat sebelumnya dijelaskan in tubdus shadaqati fa ni'mahi, kalau kamu sedekah dengan ditampakkan fa ni'mahi ay la ba'sa alaik, enggak apa-apa. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara akhwa khairul lakum wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu mau menahan nafsumu, tidak ingin nampak, tidak ingin dipuji orang, kamu sedekah bawa makanan, bawa minuman, bawa beras, bawa nasi, kamu kasih kepada orang lain, gak ada orang yang tahu, gak perlu difoto. Ya Allah, saya ingin sedekah membantu orang ini mengharap ridhomu. Itu lebih dicintai oleh Allah. Apa balasan bagi orang-orang yang rajin sedekah? Khususnya yang sedekah sembunyi-sembunyi, khususnya yang sedekah karena tidak ingin riya. Di ayat berikutnya dijelaskan, wa yukaffiru ankum an sayyi'atikum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang rajin sedekah, ini secara umum dulu ya, pokoknya rajin sedekah, orang itu akan diampuni salah dan dosanya, alias nggak punya salah dan dosa. Jadi para pemirsa iNews dimanapun berada, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kalau kalian merasa banyak salah dan dosa dan tidak bisa dihapuskan salah dan dosa itu dengan sholat, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya, maka hapus salah dan dosa itu dengan bersedekah. Anak-anakku juga demikian, para pemirsa yang hadir di sini, para santri, kalau kalian merasa selama belajar sering ngibulin orang tua, katanya belajar, ternyata tidur di pesantren. Sering ngibulin guru, katanya ngerjain tugas, ternyata tidur. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Agar kamu dihapuskan dosanya, rajin-rajinlah sedekah. Jelas apa jelas? Nah, orang yang rajin sedekah di ayat ini dijelaskan, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau sudah kamu rajin sedekah, satu biji kurma yang kamu sedekahkan tidak akan dilupakan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apalagi satu kotak nasi, apalagi satu karung beras, apalagi duit 1 miliar, insya Allah itulah yang kelak akan menjadi pahala besar, yang kelak akan menjadi teman dan sahabat kita, yang kelak akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin, amin, amin. Lebih-lebih Pak Ustadz, sedekah kita berikan di bulan suci Ramadan. Hari ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan. Ayo semangat, melalui ayat ini semua orang yang sedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik orang yang sedekah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu dicintai oleh Allah. Syaratnya harus ikhlas mengharap ridho Allah. Tetapi Allah menegaskan sedekah sembunyi-sembunyi jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah. Karena sedekah itu akan melahirkan pertolongan Allah, melahirkan penjagaan Allah, melahirkan ampunan Allah,
dan sedekah itu kelak akan datang di hari kiamat sebagai teman dan sahabat sejati kita. Sejak kita meninggal dunia, ditaruh di alam kubur, dibangkitkan kembali oleh Allah hingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih banyak sebenarnya mau tak baca, tapi waktunya habis. Seneng apa enggak ngaji sama saya? Senang. Jelas apa enggak? Jelas. Besok ngaji lagi ya. Undang lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid yang luar biasa. Pemaparannya begitu sangat bisa kita pahami. Betul? Sehingga jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini tanpa dengan sodakoh. Siap? Kayaknya guru ada yang mau bertanya nih sama guru. Silahkan. Ayo silahkan. Sebut namanya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Alma Ayuning Tias. Ustadz izin bertanya, kan di zaman sekarang tuh apa-apa tuh udah online ya, dan udah banyak pihak yang menyediakan sedekah online, kayak misalnya donasi. Nah kan kita sendiri tuh gak tahu kalau pihak tersebut tuh amanah atau tidak. Jadi menurut Ustadz bagaimana dengan sedekah online? Terima kasih, Masya Allah, luar biasa guru. Ini santri kritis. Ini santri bukan padahal hanya masih penghafal kelas Quran. berapa nih? Kelas berapa nih? 10. Alma kelas berapa? Kelas 10. Selain juga katanya guru beliau ini kelas 10. Pertanyaan kritis tapi sudah khatam 30 juz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Baik, bagaimana hukumnya sedekah online? Jawaban saya tegas, boleh. Online atau langsung sedekah itu boleh dilakukan. Bahkan terbuka, terang-terangan, sembunyi-sembunyi juga boleh. Tetapi kita harus hati-hati. Sedekah online yang kita berikan kepada satu yayasan atau lembaga itu benar-benar ditasarrufkan kepada yang berhak atau tidak. Nah itu kita perlu teliti adikku. Kita perlu jeli. Jangan asal online kirim saja. Ternyata hanya untuk memperkaya pengurusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Akan lebih baik kalau kita memang betul-betul tahu sasaran sedekah kita atau mustahik yang dalam Al-Qur'an itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini ila akhiril ayat. Oh, betul-betul kalau kita tahu tetangga kita, teman kita, sahabat kita di satu kampung ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang gharimin, ada yang sabilillah ibnu sabil dan seterusnya, ada amilin, maka itu lebih baik diberikan langsung. Karena apa? Jelas daripada kita sedekah lewat online ternyata nggak tahu nanti dikasih ke siapa. Nah, tadi saya sebutin sedikit ya Ustadz untuk memperjelas karena ini anak-anak kita ahli Quran semuanya, insya Allah. Betul, guru. Di ayat yang tadi saya baca dan saya jelaskan tafsirnya, ternyata pengarang kitab Tafsirul Qur'anil Azim lil Imam Abil Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi itu mengutip hadis tentang perumpamaan orang sedekah itu sama kayak perumpamaan orang baca Quran. Keren apa enggak? Keren. Apa kata Ibnu Katsir dalam mensarai dan mentafsiri ayat surat Al-Baqarah ayat 271? Di sini disebutkan li'annahu ab'adu 'anir riya'i illa ayatarattaba 'alal izhari maslahatun rajihatun min iqtida'in nasibihi. Sedekah dengan terang-terangan itu boleh, tidak masalah kalau memang jauh dari riya. Dan sedekah yang terang-terangan itu bisa melahirkan semangat bagi orang lain untuk mencontoh, alias kita bisa memotivasi orang lain untuk bersedekah. Itu boleh. Kenapa? Fayakunu afdalum min hadhil hithiyah. Yang ini demikian halnya akan menjadi lebih baik daripada sembunyi-sembunyi tapi nggak memberi inspirasi. Tapi lebih baik pokoknya ikhlas karena Allah, terang-terangan sembunyi-sembunyi itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Katsir, al jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqati. Orang yang jahir bil Quran, berarti membaca Qur'annya itu keras, itu sama dengan orang yang sodakoh
dengan jahar, sodako dengan ditampakkan. Masya. Sebaliknya orang yang membaca Al-Quran itu dengan sir, maka seperti dia bersedekah dengan sembunyi. Jadi kalau adik-adik baca Quran keras, untuk apa? Ngajak temennya semangat agar yang di sampingnya tidur terus terbangun, baik. Tapi kalau ngaji Qurannya keras, biar dibilang, wow suaranya merdu, wah ini pahalanya hilang. Nah, kalau ngaji Quran sir itu artinya tidak begitu. Ngaji Qurannya sendiri di kamar. Kalaupun di masjid banyak orang yang bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu sir. Tapi kalau jahar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu dibaca untuk motivasi temannya, good, baik. Tapi kalau untuk riya, na'udzubillahi min dzalik. Seperti sedekah juga demikian. Kalau niatnya untuk menginspirasi orang lain, baik. Tapi kalau untuk riya, na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayit yang luar biasa. Beliau banyak memberikan manfaat dari ilmu-ilmu beliau buat kita semua. Pemirsa, setelah ini jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan guru kita Ustazah Lili Rahmawati dengan kajian tafsir yang tentunya akan menambah wawasan buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Abian yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah para pemirsa semua dimanapun berada dan para jamaah masih semangat? Siap terus mendapatkan kebaikan? Siap terus ibadah di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Insyaallah kali ini kita akan kembali mendengarkan, kembali kita sama-sama memahami daripada kajian tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Lili Rahmawati dengan surah Al-Munafikun ayat 10. Kepada beliau fa'alaiha falyatafaddal maskuron. Shallu ala Muhammad.
Silahkan guru. Syukran jazil Ustadz Abe yang sangat luar biasa, selalu memberikan motivasi kepada kita semua ya. Beliau selalu ceria nih anak-anakku ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pahala amal soleh beliau. Amin. Kepada anak-anakku dari Pondok Pesantren Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tidak terlupa kepada seluruh pemirsa iNews yang sekarang lagi sedang menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah dan mudah-mudahan amal soleh kita semakin bertambah sehingga diberikan lipat gandaan pahala oleh Allah. Catatannya adalah melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Kira-kira anak-anakku yang sedang duduk di sini di majelis yang mulia ini, Majelis Cahaya Hati Indonesia, pada ikhlas nggak nih duduk di sini? Ikhlas. Alhamdulillah. Semoga puasanya Allah terima. Masih kuat kan ya? Udah ada kebayang nggak ntar mau buka puasanya pakai apa nih? Tergantung bagaimana pondok pesantren menyediakan ya. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini di siang ini kita mengkaji tadi setelah dibacakan ayatnya Masya Allah dengan suara yang begitu indah dan merdu. Ananda, siapa namanya tadi Ustaz? Abian. Ananda Abian, Masya Allah. Ya semoga Allah limpahkan pahala juga kepada beliau yang membaca dan kita yang menyimaknya. Amin. Tafsir dari surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ini berbunyi wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bahwa artinya infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan atau kami rizkikan kepadamu, artinya kepada kita hamba-hambanya Allah, sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian. Jadi ini gambaran satu bentuk penyesalan seorang hamba Allah yang semasa hidupnya tidak memanfaatkan waktu dan hartanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian lanjutan dari kalimat ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, katanya. Orang ini menyesal, mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, andai saja Engkau undur waktu kematianku dalam waktu yang sekejap lagi. Minta diundur matinya, nggak jadi mati. Tapi karena sudah ajal, sudah kepastian, karena semua kematian itu adalah keniscayaan dan kepastian, maka semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Setelah mati baru dia menyesal, ya Allah, andai saja Engkau ulur waktu kematianku sekejap saja lagi, ya. Maka kata dia, aku akan dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maka penyesalan itu menjadi tidak berguna, menjadi tidak bermanfaat. Maksudnya adalah ayat ini memberikan kesempatan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah yang mampu memanfaatkan waktu dengan amal-amal soleh. Salah satu diantaranya adalah perintah tentang bersedekah. Karena kalau kita udah mati, kira-kira kita bisa sedekah lagi nggak? Enggak. Nah, ya. Kalau udah mati adanya penyesalan. Tidak hanya kita mungkin barangkali yang kurang amalnya, bahkan orang-orang beriman yang banyak amalnya juga ada penyesalan. Kenapa nggak lebih banyak kita melakukan kebaikan dalam bentuk bersedekah pada saat kita hidup? Padahal harta masih berlimpah. Padahal kesempatan waktu itu masih banyak, ya. Maka mumpung kita masih muda, nih anak-anak generasi Z nih ya, santriwan dan santriwati dari Darul Quran. Nah, ini harus menjadi contoh dan memberikan semangat kepada sekitar kita bahwa kita
insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh tanpa penyesalan kita bawa ke dalam alam kubur. Ada ulama mengatakan rasa-rasanya kalau orang-orang yang beriman gak akan menyesal matinya, ya, karena kalau dia kepingin balik lagi ke dunia, tandanya dia menghinakan dirinya, karena di dalam dunia banyak kehinaan-kehinaan yang akan membuat orang yang mulia pun menjadi terhina. Tetapi kalau kita yang merasa selama hidup banyak sekali waktu yang kita buang begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan amal-amal yang saleh termasuk di dalamnya bersedekah, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Digambarkan dalam sebuah ayat juga di surah Al-Furqan, kalau orang menyesal itu seperti dia menggigit jarinya sampai habis tuh. Jadi digambarkan di yaumil akhir, disiksa neraka, itu ada di surah Al-Furqan, bahwa ada orang yang menyesal karena tidak mau mengindahkan perintah dan ajakan Rasulullah SAW. Maka gambaran orang yang menyesal itu seperti nanti di yaumil akhir itu dia gigit jari nih, gigit jari tanpa terasa saking menyesalnya, sampai jarinya itu putus. Sampai kepada mana? Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, beliau mengatakan sampai habis lengannya tidak sadar dia gigitin. Kita kalau di dunia ini kalau kita kesel nyesel itu kan gitu kan ya Ustaz ya, Gregetan. Iya, apa gregetan, apa nyesel banget. Nah di akhirat tuh begitu gambarannya, tapi nyata. Jadi orang menggigit-gigit jarinya tanpa sadar karena saking menyesalnya. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita sepanjang hidup di dunia untuk bersedekah. Jadi bersedekah itu nggak ada waktunya, bebas. Maka tadi saya bilang di awal perjumpaan, jadikan sedekah itu adalah gaya hidup kita. Gampang berbagi kebaikan, gampang mengucap kalimat-kalimat thayyibah, ya. Karena kata Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran disebutkan, ittaqun nar walau bisyak walau dengan sebiji korma, ya. Dengan korma itu dalam bahasa Arab tamrah. Jadi adik-adik bisa sedekah sekalipun dengan satu kantong kacang goreng gitu, nggak apa-apa, ya. Adik-adik bisa bersedekah sekalipun hanya dengan memberikan air minum atau air putih kepada temannya, boleh bersedekah. Apa yang bisa kita lakukan untuk bersedekah tidak hanya dalam bentuk harta, maka lakukanlah, ya. Apalagi di bulan puasa kayak begini nih, maka biasanya jatah dari pondok pesantren terbatas, ya. Ya misalnya ini udah bagian si A, ini bagian si B, ini bagian si C. Tiba-tiba ada teman kita yang ketumpahan itu makanannya tuh Ustaz tuh. Pas mau buka puasa karena terburu-buru, pas mau bawa makanannya terbalik itu makanan ketumpah. Kira-kira kita kesian nggak ngelihatnya? Kesian. Rela nggak itu makanan jatah kalian itu yang sudah satu piring dibagi berdua? Rela. Ayo jawab yang jujur. Rela nggak? Rela enggak? Insya Allah. Relanya begini Ustaz, nggak rela. Kayaknya rela nggak rela ya. Maka ikhlaskan sebelahnya, maka itu akan menjadi limpahan pahala keberkahan yang luar biasa. Allah nggak tidur. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan, ya. Amin, amin. Karena kita akan mendapatkan imbalan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Ustazah. Waktunya udah habis nih. Iya, Masya Allah, padahal masih banyak. Nanti ada nyambung lagi. Oh gitu, baik silakan. Oh ada pertanyaan ya Ustaz? Iya. Oh iya, baik. Alhamdulillah luar biasa, saking nikmatnya beliau pembahasan luar biasa, tanpa disadari begitu terus waktu berjalan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tapi luar biasa yang beliau sampaikan buat kita menjadi motivasi, jangan sampai kita orang selama hidup di dunia tidak bersedekah. Betul. Ya, adik-adik masih semangat? Saking semangatnya ada yang mau bertanya sama Ustazah. Sok, mana yang bertanya? Silakan. Mangga, silakan. Wah ini santriwan ini. Ya, silakan. Salam dulu, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayad Al-Fatih Hasibuan. Izin bertanya Ustazah. Siapa namanya? Jangan cepet-cepet. Muhammad Fayad Al-Fatih Hasibuan. Muhammad Fayad Al-Fatih, Masya Allah. Bagaimana cara agar kita ini dimudahkan dalam beristiqomah untuk berinfak
terutama di bulan Ramadan. Oke, Masya Allah ya. Barakallah. Terima kasih Fayat, berarti menyimak dengan baik kajian kita tentang sedekah. Ini pertanyaan dari kalangan Gen Z yang luar biasa. Karena jarang nih anak-anak muda nanya begini, Ustaz. Kualitas Ustaz. Iya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat semuanya dah. Biar semangat ya. Bagaimana cara kita terus bisa istiqomah bersedekah terutama di bulan Ramadan. Rasa-rasanya kalau untuk istiqomah jangan hanya di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang sangat mulia, penuh dengan keberkahan, lipatan ganda pahala, banyaklah fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Nah, jadikan sedekah ini sebagai daily activity anak-anak ya. Tahu kan daily activity? Wah, kalau anak sekarang mau bahasa Inggris juga keren-keren, Ustaz. Paham banget ya. Jadi kebiasaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, dan jangan terfokus daily activity sedekah itu adalah dengan membagi uang, membagi harta, tetapi senyum yang manis, tutur kata yang baik, itu daily activity. Maka bisa juga itu ditambahkan dengan apa? Itu setiap hari kita niatkan di dalam hati. Karena innamal a'malu binniyat. Tanamkan dulu di dalam hati bahwa saya ingin menjadi seorang pionir di dalam urusan bersedekah, misalnya begitu. Atau seorang pemuda yang istiqomah di dalam urusan bersedekah, nggak apa-apa. Aktifkan itu di dalam benak dan pikiran kita yang pertama. Maka jaga terus niatnya supaya tidak pudar dan melenceng. Pelajari tentang apa saja fadilah-fadilah, keutamaan dahsyatnya beramal atau bersedekah terutama di bulan Ramadan. Itu pelajari. Salah satunya tadi, ittaqun nar walau bisyikki ya, tamrah. Bersedekah walaupun dengan sedikit korma. Jagalah dirimu dari api neraka, kan, ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sebiji korma ya. Sekalipun kita nggak menemukan korma, misalnya faman lam yajid, kalau kita nggak bisa menemukan korma ya, maka cukup dengan fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan-ucapan yang baik ya. Jadi cari peluang kita bisa bersedekah apa aja. Ada orang jatuh tiba-tiba di tengah kita, buru-buru kita bangunin. Ya Allah, hati-hati ya gitu. Adek kita jatuh di rumah, jangan dimarahin, tapi dibantu. Kenapa sih Dek pakai jatuh? Hati-hati ya Dek, ini mah kalau adanya jatuh diapain? Kagak ngelihat apa? Ya, jadi disapa baik-baik. Nah, kemudian minta kepada Allah, selain ikhtiar kita untuk terus bertekad bahwa jadwal kita sedekah, ada malaikat nih Ustadz yang selalu mendoakan di pagi hari terhadap orang yang rajin bersedekah ya. Malaikat ada yang berdoa, satu sisi malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Kata malaikat kepada yang rajin bersedekah, ya Allah, berikanlah dia lipatan ganda daripada harta ataupun sesuatu yang dia sedekahkan tuh, berkahilah. Baik. Tapi kalau orangnya kikir, kedit, pedit apa? Keket mengkene, merege hese tuh, bahasa apa tuh? Buntut gasiran, katanya kalau orang buntut gasiran pedit. Pedit gitu ya. Padahal itu cuma itu doang ya Ustadz, ya mitos ya. Iya. Tapi ada orang yang pedit banget tuh, nggak mau bersedekah sekalipun senyum aja susah ya. Maka malaikat itu yang berdoa ini bukannya doain, malah nyumpain. Allahumma ti mumsikan talafa. Apa kata dia? Kata malaikat kepada orang yang pelit, yang bakhil, ya Allah, hancurin tuh kepunyaan dia. Baik, Ustaz. Tuh, binasakan. Kira-kira adik-adik pengen yang didoain sama malaikat apa disumpahin sama malaikat? Doain. Doain. Maka tiap hari kasih kesempatan diri kita untuk bisa bersedekah. Karena bersedekah itu juga bisa menolak bala dan bisa menjadikan diri kita sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat, dan insya Allah bisa menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh. Jangan sampai kita menyesal di hari akhirat karena tidak mengindahkan firman Allah. Amin. Di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10.
10. Tabarakallah Ustazah, alhamdulillah luar biasa. Demikianlah pemaparan beliau yang begitu luas, kaya ilmu, kaya wawasan yang tentunya ini bisa kita jalani dalam kehidupan kita semua. Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah juga tanya jawab dengan guru kita Ustadz Muhammad Soleh. Maka jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka insyaallah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Muhammad Abian yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa dimanapun berada dan para jamaah, kita saatnya akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Muhammad Soleh dengan tema dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Shallu ala Muhammad. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anyus TV yang budiman, ikhwan akhwat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Nabi tidak pernah menolak apapun permintaan umatnya, meskipun terkadang beliau tidak punya apa-apa. Beliau mempunyai putri bernama Fatimah, terkenal Fatimahuz Zahra. Zahra maknanya cahaya, berkilau. Orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, tutur katanya, berjalannya adalah Fatimah. Bahkan kanjeng Nabi kita Muhammad SAW berkata, putriku Fatimah adalah sosok bidadari yang menyerupai manusia. Suatu saat ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, datang Ibnu Sabil, datang musafir. Ya Rasulullah, aku sangat lapar.
Aku tidak punya pakaian kecuali yang saya pakai. Aku tidak punya kendaraan untuk pulang. Rasulullah berkata, saya tidak punya apa-apa, tapi saya akan tunjuki seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya kepada putriku. Ucap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah untuk membawa musafir ke rumah putrinya Fatimah Zahra. Singkat cerita, Fatimah pun bingung pada saat itu karena dia memang tidak punya apa-apa di rumah kecuali dia mempunyai kalung kesayangannya, hadiah dari bibinya ketika pernikahan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu kalung itu pun diambilnya, kalung satu-satunya, kalung kesayangannya diberikan kepada musafir. Kata Fatimah, silakan jual ini untuk kebutuhan hajatmu. Sangat girang musafir mendapatkan pemberian dari putri Rasulullah SAW. Lalu musafir itu datang kepada Rasulullah bahwa ia sudah diberikan kalung kesayangannya. Mendengar itu meneteskan air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang sahabat Ammar bin Yasir, wahai musafir, berapa engkau mau jual kalung itu? 20 dinar. Lalu dibelilah kalung itu oleh Ammar bin Yasir dan dihadiahkan juga baju sepasang dan dihadiahkan juga seekor unta. Kemudian kalung itu menjadi milik Ammar bin Yasir. Lalu dia panggil budaknya Asham, wahai Asham, ini kalung silahkan berikan kembali kepada Rasulullah SAW dan engkau mulai sekarang aku merdekakan. Asham pun membawa kalung itu kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu diterima oleh Rasulullah dan Asham menjadi budak Rasulullah pada saat itu. Lalu Nabi kita Muhammad SAW berkata, wahai Asham, berikan kalung ini kepada putriku Fatimah dan engkau juga sekarang aku merdekakan. Asham terkejut dan Fatimah pun tersenyum bahwa kalung ajaib ini bisa memberikan kenyang bagi orang yang lapar, bisa memberikan pakaian bagi orang terbuka auratnya. Kalung ini bisa memerdekakan seorang budak dan akhirnya kalung itu kembali kepada putri Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan jika ada kita sambung lagi sambil nanya ke para jamaah. Silakan. Jamaah semua sehat? Masih semangat? Masih kuat? Masya Allah, guru kita luar biasa tadi memaparkan sedikit baru saja tentang masalah bagaimana sedekah di bulan Ramadan. Mungkin anak-anak di sini, adik-adik semua ada yang mau bertanya sama guru-guru kita. Oke, silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Askia Safitri. Afwan Ustadz ingin bertanya, kan sedekah di bulan Ramadan itu bermacam-macam. Nah, apa sih sedekah yang paling dianjurkan atau sedekah yang paling terbaik yang kita lakukan di bulan Ramadan? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Pertanyaan berkualitas guruku. Apa amalan sedekah yang paling baik di bulan Ramadan? Silakan guru. kita lanjutkan kisah Putri Fatimah yang tadi, yang terputus. Ini akan menjadikan jawaban. Keluarga Sayyidina Ali bernazar, jika anaknya sembuh, dia akan melaksanakan puasa 3 hari berturut. Di hari pertama puasa, saat buka hanya sepotong roti dan air. Baru mau berbuka puasa, tiba-tiba datang orang miskin. Akhirnya roti itu diberikan kepada orang miskin yang hadir. Hari keduanya hendak berbuka lagi, datang yatim. Diberikan lagi roti itu kepada yatim. Hari ketiga datang lagi tawanan, kemudian diberikan lagi kepada tawanan itu.
Sehingga mereka berbuka hanya minum air 3 hari berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yutimuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka, keluarga Sayyidina Ali, Fatimah dan putra-putrinya saat itu memberikan makanan yang ia senangi kepada orang miskin, kepada yatim dan kepada tawanan. Allah meridai keluarga putri baginda Rasulullah SAW. Ada lagi yang bertanya? Dilanjut guru, dilanjut. Baik, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melipat gandakan sedekahnya di bulan suci Ramadan, memberikan hartanya di bulan suci Ramadan lebih banyak lagi, karena pahala di bulan suci Ramadan dalam satu hadis bahkan dilipat gandakan menjadi 70 lipat. Bahkan dari hadis qudsi yang tadi disampaikan bahwa karena begitu besarnya pahala di bulan suci Ramadan, maka Allah memberikan pahala itu tak terhingga, tidak bisa dihitung dengan akal manusia, karena begitu banyaknya karunia Allah yang diberikan bagi orang yang bersedekah, baik infak, sedekah atau zakat di bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak guru. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali pemaparan hari ini yang begitu tentunya memberikan banyak wawasan kepada kita semua agar kita jangan sampai menyia-nyiakan di bulan Ramadan ini untuk sama-sama memperbanyak sedekah. Siap sedekah, siap sedekah senyum, siap sedekah makanan, siap sedekah perkataan yang baik. Insya Allah, maka semuanya tidak ada balasan melainkan Allah yang memberikan balasan yang tidak bisa kita bayangkan. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Ajhari Nasution. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa di rumah tentu sudah menyiapkan Al-Quran, dan adik-adik yang ada di sini sudah siap mengaji bersama? Ya. Sudah siap mengaji bersama? Ya. Insya Allah kali ini kita bersama Ustadz Ajhari Nasution dalam segmen Ngaji Yuk. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Masya Allah. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil, walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Semua, waj'alhu lana imama wa nura wa hudan. Allahumma dhakkirna minhuma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Al-Quran. Supaya dapat keberkahan Al-Quran, kali ini kita akan ngaji Al-Quran. Di segmen ngaji yuk, kita akan tadabbur Al-Quran. Surah Al-Baqarah masih berbicara tema seputar Ramadan. Kita panggil qori kita untuk membacakannya di hadapan kita, dan kita simak sama-sama, insya Allah. Fadal, silahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله صدق الله العظيم. Masya Allah, suaranya sautun jamil, bagus banget. Ini nagam murattalnya ngikutin siapa nih? Sa'ad Al-Ghamidi atau siapa nih? Masya Allah. Namanya siapa mas? Lutfi Arif. Umur? 16. Kelas? 10. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau udah gede nanti dapat istri perempuan. Baik, teman-teman milenin wal mileniat yang dimuliakan Allah, kita akan bahas tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menarik sekali. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hudan linnas buat manusia, wa bayyinat dan sebagai bayyinat minal huda wal furqan dan sebagai furqan. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali. Apa hubungan Al-Quran dengan Ramadan? Ayat ini seolah-olah ingin mengatakan begini. Di ayat yang pertama Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, diwajibkan atas kamu puasa. Itu poinnya. Betul? Di ayat berikutnya Allah bilang ayyaman ma'dudat. Puasa yang dilakukan itu sudah ditentukan hari-harinya. Sahih? Betul? Ayyaman ma'dudat. Sudah tertentu waktunya. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum Syawal. Pertanyaannya, kapan ayyaman ma'dudat itu? Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Oke? Lalu pertanyaannya, wa ma adraka ma syahrul Ramadan? Apa bulan Ramadan itu apa? Dijelaskan ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ini menarik sekali. Ayat ini tidak mengatakan begini. Coba perhatikan diksinya. Ayat ini tidak mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila syahru Ramadan alladzi kutiba fihi as-siyam. Tidak. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada kewajiban puasa. Tidak. Tapi Allah mengatakan, apa itu syahrul Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa kesimpulannya? Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa sih bulan Ramadan itu? Apa sih keutamaan Ramadan? Apa sih ciri khas Ramadan? Seolah-olah ayat ini menjawab, syahrul Ramadan ay syahrul Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena yang pertama dijelaskan Allah bukan puasanya, tapi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nanti penjelasan puasanya justru setelah menjelaskan Al-Quran. Lihat,
Tadi qori kita bilang faman, sama-sama, faman syahida minkumus syahra falyasum. Baru menjelaskan puasa. Tapi sebelum menjelaskan puasa, yang dijelaskan Al-Quran. Seolah-olah kalau kita bertanya apa sih Ramadan itu, al-mutabadir, yang pertama terlintas di benak kita, di akal kita, di kepala kita, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Itu poinnya tuh. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka beruntung adik-adik di sini yang nyantri di Darul Quran Mulia, belajar Al-Quran, deres Al-Quran, ngafal Al-Quran, ngaji Al-Quran, termasuk pemirsa Cahaya Hati iNews. Ada di segmen ngaji, belajar tajwid, belajar maratibut tilawah, belajar tadabbur Al-Quran. Masya Allah, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sekarang pertanyaan kedua, kaifa nata'amal ma'al Quran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ini kamu semua yang hadir di sini kan mondoknya di pesantren Al-Quran. Setiap hari nongkrongnya sama Al-Quran, ngobrolnya sama, tektokannya sama Al-Quran, gitu kan? Kaifa nata'amal ma'al Quran? Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. 1 namanya tilawah. Tilawah, membaca Al-Quran. Baca. Bacanya pakai mushaf, walaupun sudah hafal. Tapi nanti kalau mau imtihan, ujian bil ghaib boleh. Mushafnya disembunyikan, sudah, setelah itu baca, boleh. Tetapi kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama tilawah, baca, lihat mushaf. Apa bedanya? Kalau Anda lihat mushaf, yang dapat pahala bukan lisan Anda saja, tapi mata Anda juga dapat pahala karena melihat huruf Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang baca Quran lagi sholat, dia dapat 100 pahala. Kalau dia sholat dalam keadaan duduk karena dia sakit, baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, dia dapat 50 pahala. Kalau dia baca Al-Quran, punya wudhu, 25 pahala. Kalau dia baca Al-Quran di luar sholat, tidak punya wudhu, 10 pahala satu huruf. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, cara berinteraksi dengan Al-Quran apa? Tilawah, baca Al-Quran. Pemirsa di rumah juga begitu, baca Al-Quran. Yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah tafahum. Apa itu tafahum? Memahami makna Al-Quran. Banyak orang di bulan Ramadan biasanya bukan kejar biar faham, tetapi hatam. Lu udah juz berapa? Lu udah juz berapa? Lu udah juz berapa? Gua dong. Nih gua udah juz 28. Ih, cepet banget. Iya, gua mulainya dari juz 30 gitu. Jadi yang dikejar bukan fahamnya tapi hatamnya. Masya Allah. Ada tilawah, ada tafahum, membaca dan memahami. Nah, untuk bisa memahami, kita perlu nyantri, perlu belajar, perlu taklim, perlu bertanya. Bayangkan kalau ada orang yang cuman baca Quran, modalnya terjemahan Departemen Agama. Bukan terjemahan Departemen Agamanya yang salah, tapi kalau cuman baca terjemahan, bisa bahaya hasilnya. Ada ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Dia mikir, kayaknya gue udah Islam dari lahir dan sekarang gue udah yakin nih kalau Tuhan gue Allah. Terus, udah gue gak mau sholat deh, udah yakin. Bahaya nggak? Jadi kenapa bisa muncul pemahaman yang ngawur? Karena belajarnya cuma dari terjemahan, nggak ngaji, nggak belajar sabab nuzul. Apa peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun? Apa behind the scene kenapa ayat ini turun? Apa kronologi kenapa ayat ini turun? Semua ada apa namanya? Ada behind the scene-nya. Tafahum. Yang ketiga, cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah istihdharul qalbi. Hatinya harus connect.
Ibarat handphone secanggih apapun, walaupun udah support 5G, tapi nggak punya sinyal 5G di situ, kira-kira connect nggak? Nggak connect. Reseptornya nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak ada sinyalnya. Kalau akses internet, loadingnya lama. Orang yang baca Quran tapi hatinya nggak connect, maka dia tidak tersambung dengan Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cara, Ustadz, gimana caranya hati kita biar connect dengan Al-Quran? Begini caranya. Mau tahu nggak? Hah? Ada satu sahabat, ingat-ingat namanya ya, namanya Sabit bin Qais. Siapa? Siapa Sabit bin Qais ini? Sabit bin Qais ini unik, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kalau dia baca Al-Quran, dia merasa ayat itu diturunkan untuk dirinya. Ini tipsnya. Jadi baper dengan Al-Quran itu boleh. Kalau kamu baca ayat, kamu harus baper dengan Al-Quran. Jangan baper sama omongan temen, jangan baper sama omongan orang, jangan baper sama omongan sahabat, tapi baperlah dengan Al-Quran. Gimana caranya? Setiap ayat yang kamu baca, bayangkan ayat itu diturunkan untuk kamu. Pasti kamu sukses baper dengan Al-Quran. Masalahnya kita kalau baca ayat-ayat yang isinya azab, kecaman, hardikan, kritikan, oh ini kayaknya buat teman gue nih. Begitu ayatnya tentang nikmat, air yang mengalir di bawah surga, kemurahan Allah, ini gue banget nih. Ini salah bapernya. Orang yang baper adalah setiap dia baca ayat, dia merasa ayat itu diturunkan untuknya. Dan itulah amalan Sabit bin Qais. Ada ayat yang pernah turun dalam suratil Hujurat ayat 2. Ayat itu ngomong begini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan besar-besarkan suara kamu ngomong kalau di situ ada Nabi SAW. Ternyata ayat ini didengar oleh Sabit bin Qais. Dia merasa ayat ini turun untuk mengkritik suaranya. Karena Sabit bin Qais ini dulu di zaman Nabi kerjaannya sebagai seorang penyair, sebagai orang penyair. Karena dia penyair, oktav suaranya gede, ngebas, seperti MC, seperti host, pembawa acara, penyiar radio, suaranya enak didengar. Dan dia merasa ayat ini turun untuk mengecam suaranya. Jangan-jangan ayat ini turun buat saya. Apa yang terjadi? Dia nangis berhari-hari, nggak makan, nggak minum, nggak keluar rumah, ngunci pintu. Dan Nabi bertanya kepada sahabat, Aina Sabit bin Qais? Di mana Sabit bin Qais? Kenapa saya tidak melihat wajah Sabit bin Qais berhari-hari? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Sabit bin Qais lagi galau, nggak keluar rumah, nangis. Gara-gara baru turun ayat yang engkau baca, dan ayat itu mengkritik orang yang suaranya besar. Dan kebetulan Sabit bin Qais punya suara ngebas. Kamu punya nggak teman yang suaranya ngebas di kelas? Mirip seperti Sabit bin Qais. Dan Masya Allah, Nabi datang ke rumahnya. Kata Nabi, hantarkan saya ke rumahnya, saya pengen ngobrol sama Sabit bin Qais. Kata Nabi, wahai Sabit bin Qais, ayat ini bukan turun untuk kamu. Kamu adalah orang yang mulia, kamu baper dengan Al-Quran, merasa ayat itu turun untuk dirimu, insya Allah kamu hidup mulia dan mati mulia. Benar saja ramalan Nabi, Sabit bin Qais akhirnya wafat dalam keadaan perang mati syahid. Berkat doa Nabi SAW, karena amalannya baper dengan Al-Quran. Masya Allah. Yang terakhir, Ustadz, bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran? Yang terakhir adalah istihda. Membaca dengan konsisten, punya kesadaran. Kalau kita pengen di guidance, di drive, ditunjuki Al-Quran, dikasih hidayah. Inilah fungsi Al-Quran. Hudan. Al-Quran itu sebagai guidance, petunjuk hidup kita. Kalau kita membaca Al-Quran dengan 4 cara ini, insya Allah kita sukses berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ketika kita sukses berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita diberi label oleh Al-Quran. Lihat ujungnya, la'allakum tashkurun. Kamu dianggap sebagai orang yang paling bersyukur.
Subhanallah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Ajhari Nasution yang begitu luar biasa dengan wawasan seluas daripada samudra, mampu memberikan keberkahan, dan moga-moga ilmu yang beliau sampaikan ada manfaat buat kita semua. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati. Para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur yang barokah, dan kehidupan yang sukses fit dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sailina wa ya qadiyal hajat. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin, sallimna min afatid dunya wad din, sallimna wa sallim ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidana wa man haqqun alaina ajma'in, sallimna min al balaya wal masaib wal fitani fi akhiriz zaman, sallimna min bala'id dunya wa azabil akhirah, sallimna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada guru-guru kita semua, Kiai Haji Nur Hayyid, Ustazah Lili Rahmawati, Ustadz Muhammad Soleh, Ustadz Ajhari Nasution, dan Qori kita Ananda Muhammad Abian, serta terima kasih banyak kepada Darul Quran Mulia Gunung Sindur, beserta para jamaah, para santri semua, dan para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan program ini memberikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di Cahayati selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.